Di antara adab bersama Allah adalah ridha dengan takdir Allah. Di antara adab bersama Allah adalah ridha, rela dengan keputusan Allah dan juga dengan takdirnya. Bersabar apabila ditimpa musibah. Maka ini adalah termasuk beradab dengan Allah SWT. Karena apa yang Allah takdirkan tidak semuanya khair, tidak semuanya berupa nikmat. Terkadang yang ditakdirkan kepada kita adalah berupa musibah. Kewajiban kita adalah beriman dengan seluruh takdir. Dan ini adalah bagian dari rukun iman yang 6, sebagaimana sabda Nabi SAW, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Maka di antara adab bersama Allah, apabila Allah mentakdirkan kepada kita sebuah musibah, ya, sebuah cobaan, sebuah ujian, adab kita bersama Allah adalah bersabar atas ujian ini dan mengetahui bahwasanya ini adalah dari Allah. Allah yang telah mentakdirkan, dan tidak mungkin kita bisa keluar dari apa yang Allah takdirkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang luput darimu, artinya tidak ditulis di kitab takdir, maka itu tidak akan menimpa dirimu. Ya, apa yang luput darimu tidak ditulis di dalam kitab takdir Lauhul Mahfuz, maka tidak akan menimpa dirimu. Dan apa yang sudah ditulis oleh Allah di dalam kitab takdir, maka dia akan menimpa dirimu. Tidak mungkin engkau bisa menghindarinya. Tidak mungkin engkau bisa melepaskan dirimu dari takdir tersebut. Maka kewajiban kita apabila mendapatkan musibah, hendaklah kita ridha dengan takdir Allah SWT, ridha dengan keputusan Allah. Tidak mungkin kita bisa keluar dari takdir yang sudah diputuskan oleh Allah, dengan keyakinan bahwasanya di dalam takdir tersebut ada kebaikan bagi kita, ada hikmah yang mendalam. Terkadang hikmahnya tidak kita ketahui, dan harus kita yakini bahwasanya apa yang Allah takdirkan adalah keadilan bagi diri kita. Tidak mungkin di dalam keputusan Allah, di dalam takdir Allah ada kezaliman. Allah SWT tidak menzalimi hambanya. Mungkin di antara kita ada yang terkena musibah di dalam hartanya, ya, sudah bisnis bertahun-tahun, ternyata dia mengalami kebangkrutan, mengalami kerugian. Maka jangan kita yakini, kita pikir bahwasanya Allah menzalimi diri kita. Mungkin sebagian kita sudah berdoa, ternyata dia terkena musibah. Jangan kita yakini bahwasanya Allah menzalimi hambanya. Allah tidak akan menzalimi hambanya meskipun hanya sebesar dzarrah. Innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi meskipun hanya sebesar dzarrah. Yang dimaksud dengan dzarrah adalah semut yang kecil. Artinya Allah tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun. Dan Allah mengatakan,
wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan tidaklah Rabbmu menzalimi hamba-hambanya. Dan di dalam hadis qudsi Allah SWT mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri, tidak akan menzalimi kita. Maka yakinlah bahwasanya musibah yang menimpa diri kita itu adalah pasti di sana ada hikmahnya. Ada hikmah di balik musibah tersebut. Ya, kalau kita tunggu maka akan kita dapatkan hikmahnya. Ya, kalau enggak salah ada sebuah cerita, ya, sebagian dia sedang mencari rumah kontrakan. Ya, mencari rumah kontrakan ke sana kemari. Alhamdulillah mendapat rumah kontrakan, rumah sewaan dengan harga yang murah, ya, dan tempatnya luas dan seterusnya. Cocok dengan apa yang dia inginkan selama ini. Ya, ketika sudah mau akad ternyata pemilik rumah tersebut membatalkan akadnya. Ya, tidak jadi. Tentunya ya kita bisa bayangkan bagaimana dia, ya, kesedihan dia, ya, sudah susah mencari ternyata dan hampir sudah ya akad, ternyata dia membatalkan akadnya, harus mencari lagi. Ya, sementara keluarga sudah membutuhkan rumah tersebut. Ya, kemudian akhirnya dia menyewa rumah yang lain seadanya. Beberapa hari setelah itu terdengar bahwasanya rumah yang tadi, ya, yang dia dapatkan pertama kali tadi ternyata dia, ya, ada musibah, artinya dia runtuh, ya, runtuh rumahnya. Barulah setelah itu dia sadar, alhamdulillah, ia memuji Allah bahwasanya dia tidak jadi menyewa rumah tadi. Awalnya dia mengira itu adalah kejelekan bagi dirinya, tapi ternyata di dalamnya ada hikmahnya. Makanya Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin barangkali dirimu membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian. Dan barangkali engkau mencintai sesuatu padahal itu adalah jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah, dialah yang mengetahui sementara kalian tidak mengetahuinya.